teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Yang pertama di sini kita mau ubah size-nya dulu. Kita pilih titik 3 yang ada di atas, kemudian kita pilih image size. Kita di sini pakai ukuran 2:3. Kita pakai 1000 kali 1500. Soalnya kan dari yang kemarin-marin yang video sebelumnya itu kita pakainya square ya. Jadi sekarang kita coba pakai yang 2:3. Oke, di sini ada new text, kita hapus saja. Setelah itu kita ke menu segi 6 di sini, kemudian kita import color palette-nya. Import color palette-nya disimpan di mana ya? Oke, ini color palette-nya. Nah, seperti biasa color palette-nya kita taruh ke atas sampai nggak kelihatan, kemudian kita klik layer dan kita kunci aja. Oke, setelah itu kita ganti backgroundnya jadi warna biru sesuai dengan color palette-nya. Oke, kita klik color di sini dan icon tambah, kita pick colornya, kita ambil warnanya biru yang gelap ini. Oke, centang. Oke, selesai. Setelah itu kita mulai membuat hiasan-hiasan, ornamen, bentuk-bentuk di bagian atas dan bawah. Oke, kita mulai dari bagian bawah. Di sini kita mulai masuk ke menu segi 6, kemudian kita pilih shape. Di sini kita perlebar kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya, jadi kita pick dulu warnanya jadi warna ini. Oke. Nah, setelah itu kita centang, kemudian kita taruh ke bawah. Ya, segitu kira-kira beginilah. Kurang lebih begini. Kemudian kita masukkan mentahan masjidnya. Di sini kita akan pakai mentahan masjid, impor dari galeri. Oke, saya cari dulu mentahan masjidnya. Mentahan masjidnya ada di Oke, mentahan masjidnya yang mana ya? Kalau nggak salah yang ini. Oke, ini bukan. Bentar teman-teman, jadi ini nggak kelihatan karena backgroundnya itu hitam. Bukan. Sorry banget nih teman-teman. Bukan juga. Karena ini ada foto-foto baru yang saya download tadi, jadi posisinya berubah. Sebelum buat video ini saya tuh udah tahu posisinya, jadi ngapalnya tuh pakai posisi, tapi karena berubah lagi jadi kita nggak tahu. Wah, ini bagus sih, tapi bukan itu yang kita pakai kali ini. Kita lihat aja satu-satu ya. Ini bukan mentahan yang kita pakai, ini mentahan yang kita pakai di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita pakai itu. Nah, teman-teman bisa download dari link yang ada di deskripsi nantinya. Oke, saya udah klik ini tadi, astaga. Oke, kita cari-cari dulu. Oke, ini dia. Ini mentahan masjidnya, kita kecilin dulu. Oke, kita perkecil kurang lebih segini cukup. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Jadi ini ukurannya itu sekitar 55%, atau bisa kita tambah jadi 60% mungkin. Oke. Nah, oke, kita pakai 60% aja. Di sini kita paskan di antara garisnya. Oke. Jangan lupa posisikan di tengah-tengah. Setelah itu kita ganti warnanya pakai color supaya sama dengan warna background ini. Oke. Nah, kayaknya ini terlalu kurang ke bawah. Oke. Nah, setelah itu kita akan sambung mentahan masjid ini supaya full. Kiri kanannya ini kan kosong nih, di sini sama di sini. Nah, biar nyambung itu kita duplicate aja. Kita copy. Nah, di sini kita crop, kemudian jangan digeser-geser ini, tapi kita cermin. Nah, jadi kita mirror, kemudian kita centang. Nah, di sini baru kita sambung yang bagian kiri.
bagian kiri kita sesuaikan. Oke, kurang tinggi 1 pixel. Oke. Nah, setelah itu kita sambung juga yang ada di sebelah kanan dengan cara kita duplicate yang ada di sebelah kiri, karena yang kiri ini sudah di mirror. Jadi kita duplicate aja, kemudian kita letakkan di sebelah kanan. Oke. Nah, jadi hiasan di bawahnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita akan berikan hiasan di bagian atas. Kita impor. Mentahannya bentuk ala-ala mandala gitu. Nah, ini bukan dia. Kita cari lagi, kalau nggak salah dia yang ini ya, antara dua ini. Kita pilih yang pertama. Oke, ini. Nah, langsung aja kita ubah warnanya menggunakan color di sini, kemudian kita enable dan kita pilih warna ini, warna yang kita pakai pertama. Ini warna apa ya? Warna coklat gitu. Nah, setelah itu kita sesuaikan di atas ya, kemudian kita posisikan di tengah menggunakan relative position, kemudian kita centang. Nah, di sini kita mengurangi opasitasnya. Kita pilih opacity, kita kurangi jadi sekitar 30% atau 25% aja. Nah, sekitar 25%. Kita centang, kemudian kita pilih layer dan di sini kita kunci supaya tidak bergerak. Nah, karena hiasan yang mentahan masjid ini juga udah nggak perlu diedit lagi, jadi kita kunci juga mentahannya supaya nggak bergerak-gerak nantinya. Oke, semuanya sudah dikunci. Selanjutnya kita bakal kasih lampion di sini, beberapa lampion. Kita import. Jadi lampion ini sudah ada tutorial pembuatannya di channel Daun Pixel, teman-teman bisa cari pembuatannya, dan kalau mau download juga boleh, atau kalau mau bikin sendiri juga boleh. Nanti yang link video dan link downloadnya saya taruh di deskripsi ya. Oke, ini. Nah, langkah pertama di sini kan ada warna kuning, jadi warna kuning ini kita akan hilangkan supaya ada lubang gitu. Nah, caranya kita pilih erase color di sini, kemudian kita enable. Nah, di sini belum terjadi apa-apa karena ini masih warna putih yang dihilangkan. Jadi kita pick color di sini, kemudian kita pilih warna kuning. Nah, kemudian kita centang. Nah, kemudian kita atur tolerance-nya supaya lebih bersih. Oke. Ya. Nah, setelah itu nih sudah ada lubangnya di tengah. Jadi kita bisa ubah warnanya jadi warna coklat tadi, coklat. Nah, oke. Kemudian kita centang. Oke. Setelah itu kita sesuaikan saja ukurannya. Kemudian kita kasih garis ke atas atau ilustrasi rantai gitu, gantungannya lah gitu. Nah, di sini dengan cara triknya itu supaya kita memudahkan nanti proses kedepannya, kita pakai grid di sini. Kemudian kita setting dulu gridnya, kita ubah jadi horizontalnya kita pakai 0 aja, kemudian vertikalnya pakai 1. Jadi kita cuma butuh 1 garis doang. Nah, ini kita posisikan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita nyalakan magnet gridnya. Setelah itu kita pakai di sini di menu segi 6 kita pilih Bezier. Nah, Bezier, kemudian kita scroll ke bawah, kita ubah warna stroke-nya menjadi warna ini. Kemudian di sini kita tambahkan stroke-nya jadi lebarnya sekitar kayaknya 6 cukup. Nah, kemudian di sini kita pilih icon yang ini, edit, kemudian kita posisikan di garis grid ini yang di bawah. Oke, nah setelah itu di sini ada ini apa ya? Pokoknya ini Bezier modenya kita juga posisikan di garis ini, jadi supaya kita akan dapat garis lurus. Oke, yang di atas juga kita klik, kemudian posisikan di garis lurus. Oke, nah sekarang kita udah dapat 1 garis lurus. Coba kita lihat dengan matikan gridnya. Nah, terus
di sini supaya lebih panjang, jadi kita geser aja ke atas nih, kita geser ke atas. Nah, jadi lebih panjang lagi. Kemudian kita centang, kita matikan gridnya. Nah, ini kita posisinya kita pindah ke lebih atas. Oke, kurang lebih di sini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, setelah itu kita gabungin nih kedua garis ini dan lampion atau lenteranya ini kita marge, kemudian oke. Nah, jadi kita udah dapat satu nih. Nah, kemudian baru kita sesuaikan. Nah, jadi kalau kita satu-satu itu nambahin garisnya jadi kan lama ya. Lebih baik di awal kita tambahin satu-satu. Oke, pengaturannya kurang lebih seperti ini. Kita duplicate, kita perkecil jadi biar ada variasinya. Sini perkecil, kemudian kita duplicate lagi ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian ini yang besar kita duplicate, kita posisikan di kanan juga. Oke, kita atur-atur aja dulu supaya lebih banyak hiasan dan ornamen, jadi nggak kosong. Dan terlalu banyak hiasan juga nggak bagus, jadi kita sesuaikan yang pas atas aja menurut teman-teman ya. Oke, kita duplicate lagi supaya full di sini. Dan satu lagi. Oke, kira-kira kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kayaknya ini terlalu bawah ya, jadi kita pilih semuanya lampion lentera ini, kemudian kita pilih edit di sini, kemudian kita pilih posisinya, kita pindah ke yang lebih atas sedikit. Oke, lebih atas ya, kira-kira segini ya. Oke, centang. Nah, setelah itu kita bikin variasi di antara lentera-lentera ini. Caranya kita pilih beberapa random aja. Oke, yang ini kita turunkan opasitasnya. Oke, di sini yang ini kita turunkan jadi 50%. Yang ini juga kita turunkan jadi 50%. Jadi beberapa kita turunkan jadi 50% supaya kayak ada variasi gitu. Oke, ini juga kita turunkan jadi 50%. Mana opasitas? Oke, ini opasitas kita turunkan jadi 50%. Oke, kemudian kita bisa ambil yang ini, kita turunkan juga opasitasnya jadi 75 ya. Oke, biar ada variasi. Nah, 75 dan kita yang ini 75 juga, opasitas 75%. Oke. Jadi kurang lebih variasinya kayak gini teman-teman. Setelah itu kita tambahkan hiasan sedikit di sini. Di bagian tengah kita pakai mentahan bulan dan tulisan Ramadan. Oke, di sini kita impor dulu mentahannya. Kemudian kita cari di download ya filenya. Kemudian kita pakai di sini ada mentahan bulan. Oke. Nah, kemudian kita perkecil dulu. Nah, supaya kita lebih fokus ke bulannya, ini kayaknya lentera-lentera yang di atas kita kunci dulu supaya nggak berpindah-pindah tempat gitu. Oke, kita kunci semua. Oke, sudah dikunci semuanya. Jadi kalau ditekan di sini nggak keselect gitu. Nah, setelah itu ini kita seperti biasa kita ubah warnanya jadi warna coklat. Oke, kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Oke, kemudian kayaknya kita perkecil dikit, kita posisikan di tengah, kita atur-atur aja dulu. Oke, kemudian kita tambahkan di sini tulisan. Jadi kita pakai teks di sini, kita menggunakan teks, kemudian kita edit teksnya, kita jadi pakai satu huruf aja, huruf D. Nah, setelah itu kita perbesar size-nya. Oke, biar lebih mudah dipindah. Aduh, nggak bisa dipindah, kita pakai cara ini.
kita posisikan dengan relative position di tengah-tengah biar mudah ngeditnya. Oke, setelah itu kita menu cari ini font, kita ganti fontnya jadi font yang namanya ini Ramadan nih, font Ramadan. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kita perbesar sedikit, kemudian kita kasih warnanya sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita posisikan di kayak di dalam ini, di dalam bulan gitu. Oke, kurang lebih nih kayak gini. Kemudian di sini kita kasih sedikit shadow, kemudian kita ubah warnanya jadi putih, kita turunkan opacity-nya jadi 20%. Oke, kayaknya bagus. Kemudian kita centang ya. Oke, sedikit saja cahayanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita kasih setelah ditambahin mentahan ini kayaknya masjidnya terlalu atas, jadi kita pindah ke bawah. Oke, pindah ke bawah sedikit. Kayaknya ini cukup. Oke, nah setelah itu kita tambahkan teks lagi seperti judul buka puasa bersama. Oke, buka puasa bersama. Kemudian kita ganti fontnya yang tema Ramadan. Di sini kita jadi fontnya ini namanya awal Ramadan, kita ganti seperti biasa. Kita ganti warnanya juga, kemudian kita pilih warnanya. Oke, di sini kita perbesar sedikit. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Karena ini kayaknya terlalu mepet, jadi kita pindah bulannya ke atas. Oke, nah kalau gini kan lebih ada space gitu, ada jarak. Nah, setelah itu kayaknya kita tambah size nya lagi dikit aja ya. Oke, 55 aja. Kemudian kita taruh, posisikan di tengah-tengah ya. Setelah itu kita tambah lagi nih buka bersama bukber alumni apa nih, alumni atau ikatan pelajar NWDI Jakarta. Contoh NWDI Jakarta. Oke, setelah itu kita size nya kita kurangin dong, karena nggak boleh, biar kita fokus ke buka bersamanya, jadi ini tambahan gitu. Oke, berapa ya, 23, 25 centang. Setelah itu kita tambahkan background. Di sini background kita pakai warna pakai warna coklat ini. Aduh. Oke, kita tambahkan fading. Di sini kita pakai 7. Kalau mau lebih juga boleh, 7 aja ya, atau kita pakai 10 aja, 10. Dan di sini kita pakai bottom paddingnya kita tambahin 3 atau 5 aja, kita pakai 4 aja, centang. Nah, di sini fontnya kita nggak ubah font, tapi kita ganti stylenya menjadi bold. Oke, stylenya sudah bold. Nah, di background teksnya ini, background teks mana tadi? Nah, ini background teksnya kita kasih radius 100%. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, oke. Yang ini kita besarin aja ya. Nah, kita posisikan di tengah, ini juga di tengah-tengah. Nah, jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, untuk warna putih ini kita ganti jadi warna sesuai dengan backgroundnya, kita pakai warna biru gelap ini. Nah, kayak gini. Jadi setelah itu kita tambahkan keterangan tempat dan tanggal. Nah, di sini kita tambahin tanggal 29 April 2021. Oke, kita kecilin size nya jadi
Oke, kita posisikan ke bawah. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kita di sini ubah stylenya, kita nggak ubah font, kita pakai ini italic aja, italic. Oke, centang. Nah, setelah itu kita duplicate, kemudian kita ubah jadi lokasinya itu di mana ya? Warung makan Mabruk. Oke lah, kayak gini aja lah. Warung makan Mabruk kita posisikan di sini. Nah, kita bisa tambahin icon juga, icon kalender dan icon lokasi. Tapi sebenarnya ini juga boleh cukup, tapi supaya lebih bagus lagi kita bisa tambahin icon. Oke, kita ke segi 6 di sini, kemudian kita import iconnya, kita pilih. Nah, jadi ini icon kalender ya, sama icon lokasi. Ini icon lokasi kita pilih dulu, kemudian kita centang, kita ubah size nya ini jadi kecil aja sesuai dengan ukuran fontnya. Oke, kita pakai 4% aja, kemudian kita posisikan sesuai dengan ini. Oke, kita posisikan dulu. Kita boleh zoom dulu biar lebih mudah di sini. Posisikan. Oke, balik. Nah, oke, setelah itu di sini kita taruh di sini dulu. Oke, kita kasih jarak sedikit. Kita pindah geser 6 pixel ke kiri. Setelah itu icon kalender kita tambahkan, kita import icon kalendernya. Oke, ini kalendernya. Kemudian kita centang, kemudian kita ubah size nya sama kayak tadi, 4% ya tadi, 4%. Oke, ini udah 4%. Kemudian kita posisikan ke tempatnya. Oke, yaps, kalau terlalu mepet kita geser beberapa pixel. Oke, nah tapi yang jadi kendala di sini warnanya biru, jadi kita ubah warna. Oke, kita pilih yang ini kalendernya, kita ubah warna. Nah, jadi triknya di sini, karena ini adalah gambarnya menyatu dengan warna putihnya, ketika kita pilih color di sini, kemudian kita enable, maka dia akan berubah jadi kayak gini. Jadi ikonnya itu nggak kelihatan. Jadi kita nggak pakai color di sini, kita akan menggunakan color filter. Jadi dengan menyesuaikan hue-nya, saturation, brightness, dan kontras, kita bisa dapetin warna yang kita inginkan. Oke, untuk settingannya, hue-nya kita ubah ke 180 minus, kemudian saturasinya kita minus 50, brightnessnya kita naikin 25, kemudian kontrasnya kita naikin 5. Nah, jadi warnanya bakal sama dengan yang kita pakai ini. Begitupun yang di icon lokasi, kita ubah kayak settingan yang tadi, ini 50, brightnessnya 25, dan kontrasnya 5. Oke. Nah, jadi warnanya udah sesuai nih. Nah, selanjutnya kita posisikan keterangan tempat dan waktu ini di tengah-tengah. Jadi kita pilih, kita edit, kemudian kita pilih rata tengah. Nah, jadi dia bakal rata tengah gitu. Selesai. Kemudian kita tambahin sentuhan terakhir nih. Kita tambahkan teks lagi di sini. Kemudian kita pilih teks, kita edit, kemudian kita tambahkan. Nah, gini, ada sedikit hadis di sini. Kita ubah size-nya, kemudian kita pilih ini alinnya, kita pilih rata tengah di sini, kita sesuaikan. Oke, kita selesaikan, kita bakal taruh di bawah.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita perkecil lagi. Set. Nah, oke. Kita posisikan di tengah-tengah lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kan kalau mau dibesarin juga boleh, kalau cukup juga boleh. Oke. Nah, jadi sentuhan terakhir buka bersama ini kita kasih shadow di sini. Mana shadow? Kita enable, kemudian kita pilih warna coklat ini. Opasitasnya kita kurangi jadi 50%. Kemudian kita centang. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat. Dan untuk PLP filenya teman-teman bisa download di link deskripsi. Jadi teman-teman tinggal download, dan mungkin ada agenda buka bersama, teman-teman bisa ubah di sini tanggal, lokasi, dan ikatan pelajar ini. Oke. Teman-teman juga seharusnya ditambahin kontak personnya supaya ada gitu kan tempat menghubungi teman-temannya. Oke. Thanks for watching dan wassalamualaikum.